Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal ibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini kajian penutup kita. Jadi santai-santai aja kita sore ini sambil mengingatkan tentang hal yang akan kita lakukan ke depan. Kita langsung aja Bu ya, udah jam 5:05, boleh? Ibu-ibu, besok itu hari Rabu ya Bu. Dan besoknya lagi hari Kamis, betul? Nanti hari Jumat nisfu Sya'ban, betul? Hari Rabu dan Kamis, besok dan lusa sangat disunahkan ibu melakukan yang namanya puasa Yaumul Bid. Nanti di hari Jumatnya ibu puasa nisfu Sya'ban. Jadi nanti malam sudah sahur puasa Yaumul Bid. Apa manfaat puasa Yaumul Bid? Salah satu dari wasiat baginda Nabi, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara dalam hidup. Yang pertama adalah puasa 3 hari setiap bulannya. Yang kedua adalah Yaumul Bid maksudnya. Yang kedua adalah sholat witir. Yang ketiga adalah sholat duha. Jadi yang sehat-sehat, besok ibu puasa Yaumul Bid di hari Rabu dan Kamis. Di hari Jumatnya kita ketemu dengan puasa nisfu Sya'ban. Nah, kalau ibu cuman puasa nisfu Sya'ban doang, hari Jumat doang, usahakan jangan sendiri. Karena berpuasa Jumat sendiri tidak dianjurkan kecuali Daud dan Qadha. Jadi, ibu Jumat itu Jumat besok itu kalau mau puasanya sendiri, ibu gandeng dengan Kamis atau ibu gandeng dengan Sabtu puasa Qadha. Clear? Kemudian selanjutnya, nanti hari Kamis malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Sangat dianjurkan kita memperbanyak ibadah. Apa ibadah yang bisa kita lakukan di malam nisfu Sya'ban? Dalam hadis Hasan Ali bin Abi Thalib, ya,
juga pernah dijelaskan bahwa di malam nisfu Sya'ban kita dianjurkan untuk sholat dan kemudian melakukan ibadah sunnah. Saya jelaskan, ibadah sunnah yang pertama sangat dianjurkan malam Jumat bertepatan dengan hari Kamis malam, malam nisfu Sya'ban, yaitu membaca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama diwasilahkan atau didoakan agar usia kita panjang, dan kemudian didoakan agar kita punya usia yang berkah. Jadi sebelum baca Yasin itu ibu berdoa, ya Allah, saya baca Yasin, dengan Yasin ini berkahlah usia saya, panjanglah usia saya, jauhkan saya dari kepikunan. Baru dibaca. Paham? Yasin yang kedua dianjurkan untuk mendoakan supaya rezeki kita berkah dan berlimpah banyak. Ya Allah, saya baca Yasin, dengan baca Yasin ini berkahlah rezeki saya, berlipatlah dia, jadikan saya orang kaya yang dermawan. Oke? Yasin yang ketiga, doakan supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, atau baca doa pakai bahasa Indonesia, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Baca 3 kali, 7 kali, lanjutkan dengan bacaan Yasin. Clear sampai sini? Oke. Baca Yasin yang pertama untuk apa? Panjang umur. Yasin yang kedua? Rezeki. Yasin yang ketiga? Husnul khatimah. Bisa dibaca dari habis maghrib atau habis isya, dilanjut juga nggak apa-apa. Kemudian di malam nisfu Sya'ban tanggal 13 malam itu juga kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah. Ya, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah. Jadi sepertiga malam atau mau tidur, ibu ambil wudu. Setelah ibu ambil wudu, lalu kemudian lakukan sholat sunat wudu, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, dan witir. Boleh. Apa aja sholat sunnahnya? Yang pertama, sholat wudu. Habis ngambil wudu, sholat wudu dulu kan. Yang kedua, sholat sunat hajat. Yang ketiga, sholat sunat taubat. Yang keempat, sholat sunat tahajud. Yang kelima, sholat sunat. Pokoknya diperbanyak aja. Ibu mau sholat tasbih pun gak jadi masalah. Ya, kalau ibu ngerti cara sholat tasbih, dilakukan juga gak ada masalah. Karena di malam nisfu Sya'ban dianjurkan memperbanyak sholat. Sampai sini paham? Rabu, Kamis, Yaumul Bid, Jumat nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, dianjurkan baca Yasin dan memperbanyak sholat sunnah. Clear? Lanjut. Setelah nisfu Sya'ban, apakah masih bisa puasa sunnah atau puasa qadha? Masih bisa? Bisa. Dalam kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi, bahkan Imam Syafi'i pun menekankan boleh puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban bagi orang yang udah terbiasa puasa sebelumnya. Itu boleh aja. Kita udah terbiasa Senin Kamis, udah terbiasa puasa Daud, kita udah terbiasa melakukan puasa sunnah. Boleh aja, gak ada masalah. Ya, boleh aja bagi yang udah terbiasa puasa sebelumnya sampai H-1 sebelum Ramadan. Karena H-1 sebelum Ramadan itu adalah hari Syak, hari yang diharamkan berpuasa. Tanggal 30 Sya'ban gak boleh puasa. Terus bagaimana kalau puasa qadha? Puasa qadha tetap masih bisa. Kalau puasa sunnah dibolehkan meneruskan puasanya bagi orang-orang yang sudah terbiasa puasa, is okay. Nah, cuman Imam Hanafi mengartikan hadis larangan berpuasa, kata Imam Hanafi, supaya tidak memberatkan, ya, bukan penegasan. Tapi bagi ibu-ibu yang udah rajin berpuasa, ya, udah terbiasa puasa, lanjutkanlah Senin Kamis, lanjutkanlah puasa Daud, ya, sampai sehari menjelang Ramadan. Memang ada bunyi hadis, tapi bunyi hadis itu kan ditafsirkan lagi, ya.
Ada larangan berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Nah, itu diperuntukkan bagi orang yang nggak pernah puasa. Ya, tapi kalau dia udah terbiasa puasa, ya sudah. Nah, itu repotnya kita kalau baca hadis langsung diartikan makna. Nah, nggak bisa. Ya, butuh pernyataan-pernyataan ulama. Clear? Selanjutnya, nanti di malam nisfu Sya'ban itu adalah ada namanya malam pengampunan, di mana Allah akan memperhatikan ibadah manusia pada malam itu. Seluruh ibadah dalam hadis itu dijelaskan akan diampunkan, seluruh dosa akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali dosa orang yang syirik dan orang-orang yang bermusuhan. Jadi kalau ada ibu bermusuhan, tidak bersapaan dengan tetangga, nggak bersapaan dengan mertua, dengan besan, saran saya selesaikanlah itu. Kalau kita salah, kita minta maaf. Kalau orang lain salah, maafkan. Kalau dia tidak minta maaf, maafkan dalam hati. Ini ada yang masih saya dengar tak bersapa sampai 20 tahun. Kadang-kadang dia bermaafan Idul Fitri, setelah itu dia ulang lagi. Saya sampaikan begini, Bu. Urusan dosa dengan manusia ini, Bu, ngefek ke ibadah kita, itu masalahnya, Bu. Ada dalil. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atas. Akan ada orang yang memasuki Ramadan tidak dapat apa-apa dari puasanya melainkan lapar dan dahaga saja. Siapa dia? Orang yang berurusan dengan manusia yang tak selesai. Dia masih bermusuhan. Atau dalam dalil amalan di malam nisfu Sya'ban, seluruh dosa kita akan diampunkan dan Allah akan perlihatkan ibadah kita pada malam nisfu Sya'ban, kecuali orang yang bermusuhan. Jadi ada waktu ibu 2 hari lagi, catat nama orang-orang yang pernah ibu gosipkan itu, yang pernah ibu sakiti hatinya itu. Nah, ibu minta maaf sama dia, mohon maaf lahir batin. Bahaya, kan pengennya dosa kita diampunkan, betul? Nah, tapi minta maaf itu baik-baik, jangan nggak sabar. Mau lahir batin ya? Mau lahir batin ya? Matilah engkau lagi, tak tahu aku. Jangan, minta maaf aja. Persoalan dia memaafkan atau tidak, itu nanti urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Minta maaf, karena dosa akan diampunkan kecuali orang yang bermusuhan dan syirik. Clear? Stop permusuhan. Makanya Umar bin Khattab pernah berkata, hindari setiap orang yang sering menyakiti kita. Hindari setiap orang yang sering menyakiti kita. Kenapa? Karena itu bisa membuat hati kita sakit, ibadah kita menjadi nggak fokus. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya adalah kita menjadi orang-orang yang tidak bagus hatinya. Jadi kalau ada orang suka nyakitin, jangan dekat-dekat lagi sama dia. Sapa aja, Bu, tapi jangan dekat-dekat lagi. Karena kenapa? Menghindari dia dari dosa supaya nggak nyakitin kita terus dan menjaga hati kita. Allah akan hadirkan nanti orang-orang yang terbaik yang mengantarkan kita kepada kebaikan. Oke? Ulang lagi, simpulkan dulu sebelum lanjut. Lupa nanti. Rabu, Kamis, besok niatkan puasa Yaumul Bid. Hari Jumat niatkan puasa nisfu Sya'ban. Kamis malam Jumat, amalannya malam nisfu Sya'ban apa? Yasin 3 kali. Yasin pertama doakan panjang usia. Yasin kedua rezeki banyak. Yasin ketiga husnul khatimah. Kemudian di malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, usahakan untuk memperbanyak sholat apa sholat sunnahnya? Misalnya sholat wudu, sholat hajat, sholat taubat, sholat tahajud, sholat witir. Kemudian setelah nisfu Sya'ban masih bisa nggak puasa sunnah? Masih bisa untuk orang-orang yang udah terbiasa puasa sebelumnya. Dia udah biasa Senin Kamis, dia udah biasa puasa Daud. Lanjut aja sampai hari Syak, sehari menjelang Ramadan. Ya, ini kita biar memahami hadisnya pas. Memang ada hadis larangan berpuasa setelah nisfu Sya'ban, tapi hadis itu kan ditafsirkan dulu. Nah, ya kan? Jadi menurut Imam Nawawi, bahkan Imam Syafi'i menguatkan masih boleh puasa sunnah untuk orang yang terbiasa sebelumnya. Tapi kalau puasa qadha fix masih bisa sampai hari Syak, 1 hari menjelang Ramadan.
Clear? Selanjutnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di malam nisfu Sya'ban stop segala bentuk permusuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang bermusuhan doanya tidak diijabah. Pertanyaannya, kalau ibu ada haid pada malam nisfu Sya'ban, ibu boleh memperbanyak solawat, atau ibu berzikir, atau ibu berdoa, atau ibu muhasabah diri. Dan ingat, wanita haid tetap bisa membaca doa ampunan, karena di malam nisfu Sya'ban doa dosa kita akan diampunkan. Apa doanya yang ibu zikirkan di malam nisfu Sya'ban? Termasuk malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Clear? Selanjutnya, mulai oret-oret, mulai tulis-tulis target ibu di bulan Ramadan apa? Ya. Nah, jadi begini Bu. Usahakan latihan dari sekarang, latihan ibadah. Kalau ibu pengen lancar Ramadannya, usahakan baca Quran tiap habis sholat mulai dari hari ini sampai Ramadan. Tiap habis sholat, walaupun cuma 2 ayat, 3 ayat, tapi tiap habis sholat. Harapan saya selama Ramadan kita tulis target kita. Misalnya kita pengen targetnya khatam Quran selama Ramadan. Jadi pagi habis subuh baca 2 lembar, zuhur baca 2 lembar, asar baca 2 lembar, maghrib nggak usah baca dulu karena ada lontong. Ya, nanti 4 lembar lagi waktu tadarus. Lakukan tiap hari konsisten, berarti sehari 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kali 30 hari 30 juz. Nanti orang takbir Syawal, ibu takbir juga karena ibu khatam. Masya Allah. Dibuat macam agenda. Apa target? Di bulan Ramadan saya nggak pengen telat sholat subuh. Di bulan Ramadan saya pengen khatam Quran. Di bulan Ramadan saya nggak pengen marah-marah. Di bulan Ramadan saya pengen banyak melakukan zikir. Dibuat target puasa supaya kita persiapkan puasa kita itu. Ketika kita persiapkan puasa kita, maka insya Allah kita memasuki Ramadan dengan ilmu. Clear? Yuk kita lanjut. Saya mau nyampaikan beberapa hal seputar Ramadan. Pertama, batas sahur adalah azan subuh, bukan imsak. Imsak itu hanya peringatan. Jadi kalau lagi imsak, ibu masih minum air putih karena telat bangun, tetaplah bersahur walaupun dengan segelas air putih. Karena sahur itu banyak manfaat. Pertama, membedakan kita dari orang Yahudi. Karena orang Yahudi puasa tapi enggak sahur. Kedua, dalam sahur ada berkah dalam hadis dari baginda Nabi. Kemudian yang ketiga, saat sahur doa kita mustajab. Oke? Saya ambil yang penting-penting aja nih. Kemudian selanjutnya, nanti ibu melakukan sholat isya berjamaah. Habis ibu makan lontong tadi sama es teler, es cendol, godok bagulo tadi kan. Ibu pergi nih sholat isya. Terlambat ibu. Ibu terlambat. Saya ingatkan jangan lari-lari ke masjid kalau terlambat. Lari-lari ke masjid makruh. Jalan biasa aja. Rasulullah pernah menegur sahabat yang lari-lari ke masjid. Kenapa engkau berlari? Kata baginda Nabi, kami nggak pengen terlambat ya baginda Nabi. Jangan, jalan biasa saja. Ya jangan tergesa-gesa. Oke? Selanjutnya, nanti saya berpesan di penutup pengajian ini, siapapun ceramah ustadznya, dengarkan dengan penuh sukacita. Saya tidak pernah mendapati jemaah saya ketika saya ceramah dia baca Quran di belakang, nggak pernah. Tapi saya banyak dapat laporan ketika ustadznya ceramah dia baca Quran di belakang. Baca Quran hukumnya sunnah. Mendengarkan ceramah ustadz fardu ain, hukumnya wajib. Jangan mentang-mentang saya bilang 1 hari 1 juz, waktu ustadz ceramah, ibu baca Quran di belakang.
Pertama, karena status hukumnya lebih kuat mendengarkan ceramah ustadz. Yang kedua adalah tingkat ihtiram kita kepada guru kita. Ustadz itu guru kita. Semakin kita hormat sama mereka, semakin mudah ilmu masuk ke pikiran kita. Jangan sampai tidak ihtiram kepada guru-guru kita, siapapun mereka. Yang ketiga, kita nggak tahu dari lisan yang mana dan ceramah ustadz yang mana kita mendapatkan hidayah. Bisa jadi walaupun kita nggak ngerti ceramah ustadznya, tapi kata-kata dia ada satu kalimat yang membuat kita berubah. Dan kita nggak tahu. Bu, mati itu pasti depan mata. Oh, tercengang kita. Iya juga ya, berubah kita. Kan kita nggak tahu. Jadi dengarkan saja ustadznya. Kami nggak ngerti ceramahnya ustazah. Anggu-anggu aja lah. Ya, kan nuntut ilmu itu bukan cuman supaya kita pintar, tapi pahalanya juga besar. Jangan dengarkan, jangan macam kita baca Quran saat ustadznya ceramah. Bahkan ada yang ditutupnya hijab, dia baring di belakang. Nah, itu karena lontong tadi tuh. Nah, ya kan? Nah, atau macam dia baca Quran di belakang. Itu kan ngeri ya kita. Gimana? Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Nggak bisa kalau kita nggak ihtiram. Apa, Mak? Ada kadang-kadang kami pernah buat ustaz bicara di depan kan, kadang ada sihir pakai betang ustaz. Kadang-kadang banyak punya macam itu. Nah, sekarang saya tanya, ustaz ceramah, lalu dia bawa zikir pagi petang ke masjid. Dibacanya zikir hukumnya apa? Sunat. Ceramah ustaz menuntut ilmu agama hukumnya? Jadi mana duluan? Kan dah pintar itulah. Iya, zikir bisa di waktu yang lain, ya. Bisa, Bu? Yang lalu biarlah berlalu, ya. Oke. Yang lalu biar berlalu. Nanti baca Quran bisa di lain waktu. Ustadz itu ceramah nggak lama. Cuma kalau kultum dia memang agak lama kan sampai syuruk. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, selanjutnya. Nanti kalau dengar ceramah Ustadz dari Isya menjelang taraweh, ibu kan kadang sakit lutut, sakit pinggang. Ya, lutut mau copot. Nah, ibu boleh selonjoran, nggak ada masalah. Tetapi jangan selonjorannya menghadap ke kiblat. Kalau mau selonjoran, duduk di kanan dan kiri selonjorkan nggak apa-apa. Menghadap kiblat itu makruh. Bukan karena ada ustadz di depan, bukan. Tapi menghadap kiblat di masjid. Tapi kalau di rumah bebas. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Boleh. Oke? Selanjutnya, kalau ibu terkantuk nanti saat ustadz ceramah, maka ibu kalau tidurnya cuman gini-gini aja, itu namanya lalu ayam, telayang. Itu hukumnya tidak membatalkan wudu. Tapi kalau ibu menyandar atau ibu berbaring sampai pinggul lagi tidak nempel di bumi, di lantai, maka wajib wudu, batal wujudnya karena hilangnya kesadaran. Clear ya? Nah, ini beberapa hal seputar Ramadan. Ya, seputar Ramadan sehingga kita bisa maksimalkan Ramadan kita. Dan terakhir sebagai penutup, Ramadan itu latihan istiqomah. Saya ingatkan kita, makin ke ujung bertahanlah. Jangan 10 malam terakhir kalah pula iman kita sama peye, sama kacang tujin. Karena 10 malam terakhir ada malam Lailatul Qadar. Kalau kita pergi ibadah ke umrah, ke Madinah, makin ujung makin rame 10 malam terakhir. Kita makin ke ujung makin loyo. Kenapa? Karena mungkin kita banyak mudik. Mudik kan gak apa-apa. Yang penting tetap kita sholat taraweh.
Karena 10 malam terakhir itu sangat dianjurkan untuk beriktikaf. Karena dosa-dosa kita akan diampunkan. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi di malam 10 malam terakhir, bila perlu ibu gas. Ya, jangan loyo 10 malam terakhir. Makin ke ujung, makin semangat. Selanjutnya, nanti di bulan Ramadan, kita ini sekarang banyak sejadah-sejadah yang lebar. Sejadah lebar, bawa masing-masing dari rumah. Saya sarankan, jangan lupa jaga softnya. Jangan sampai pula kita tidak boleh orang tegak di atas sejadah kita. Jaga softnya biar sholatnya lebih maksimal. Ini sejadahnya udah gede, tak boleh ada yang berdiri di situ melainkan malaikat raqib atid aja. Orang lain tak boleh. Itu jangan. Bahwa butuh waktu untuk menjelaskan kepada jemaah bahwa tinggal bergeser aja apalah susah. Kalau ada ibu yang buang angin di tengah sholat, jangan bertahan, pergi keluar ambil wuduk lagi. Ini kadang-kadang anginnya udah terbuang. Demi kemaslahatan bersama, aku tidak ngambil wuduk. Aku selesaikan aja dulu daripada orang safnya putus. Jangan. Ibu sholatnya tidak sah itu. Ya kan? Jadi kalau ibu sudah batal wuduknya, pergi ke belakang, kemudian lewat ke samping. Yang penting jangan injak sejadah orang yang dia bawa itu. Ibu ambil wuduk. Nah yang lain geserlah. Geser aja. Geser, nggak perlu baca doa macam-macam. Geser aja. Kurangi IG-IGan, leto IG-IGan. Saya bingung, ada saya macam satu masjid. Shaf pertamanya rapi. Shaf kedua rapi. Shaf ketiga bisa tonggok di sini satu, tonggok ke sini satu. Ya kan sakti sekali itu ya. Nah, jadi kalau udah orang buat shaf, ikuti aja shaf orang itu. Ya, jadi jangan, ini ada haters. Aku di sinilah buat sendiri. Jangan. Ya, karena menyangga shaf itu penting. Kalau ada anak kecil di atas usia 7 tahun, biarkan dia masuk shaf. Dia udah ada perintah sholat karena dia udah tamyiz. Tapi kalau masih bayi balita, letakkan agak ke depan, nggak jadi masalah. Yang anaknya diajak ke masjid, jangan ragu untuk mengajak. Ingatkan jangan ribut aja. Kalau dia udah usia 8 tahun, 7 tahun, jangan digeser-geser lagi. Dia berhak masuk ke dalam shaf. Ini ndak udah ganteng, dia udah bagus-bagus dia. Datang bapak-bapak, geser, geser, geser. Sampai dia keteras. Ujung-ujungnya bagus beli sate aku lagi kata dia. Bagus main mercun aku lagi. Nanti pas dia main mercun, ibu marahin lagi. Oh ya anak, kalian main mercun. Padahal tadi kita yang menggeser dia. Mana lagi mau dia ke masjid? Itu ada di satu masjid, saya tidak sebut nama masjidnya. Di sampingnya ada game online. Sholat zuhur saya datang. Ngapa nih kalian di sini nih? Main game orang azan. Tidak mau kami ke masjid bu. Ngapa? Digeser-geser. Orang tua aja di masjid itu nyoh, kata dia. Emang itu dia omongkan? Fakta saya yang menanyakan. Bagus main game lagi daripada digeser-geser. Dan anak kecil, kalau udah digeser-geser, geser, dia nggak suka dengan orang tua. Dia tahu di masjid banyak orang tua. Akhirnya dia nggak mau ke masjid. Banyak teman-teman saya, kamu kok nggak ke masjid? Masjid itu untuk orang tua-tuanya, Nel. Kenapa? Dia teringat waktu kecil dia digeser-geser. Tapi pengen punya anak soleh. Ya kan? Yang penting dia nggak ribut. Kalau dia ribut, yang penting udah dinasihati. Ibu-ibu yang lain memahami. Beda bu, anak yang diajak ke masjid dengan anak yang enggak. Beda hasilnya bu. Ya, maka yang penting teman kita itu udah mengingatkan anaknya. Udah memarahi anaknya kalau ribut. Kalau nggak ribut, nggak datang. Kalau mau ribut, kalau ribut, nggak datang. Kalau kamu mau tenang, yuk ke masjid sama emak. Kalau ada ribut-ribut sedikit, ikhlaskanlah untuk generasi kita. Ini kalau generasi ibu-ibu ini udah habis nih. Ini udah usia maghrib menjelang isya. Siapa lagi si masjid ini? Ya kan. Nah, jadi jangan asik geser. Ujung-ujungnya beli kerupuk kuah dia di luar. Main mercun dia.
Tadinya sarungnya ganteng dijadikannya sarung ninja. Berubah dia menjadi satria wajah hitam. Kita bilang dia nakal, padahal kita yang menggeser. Sebelum ke masjid wangi dia pakai bedak sil-sil talak. Iya kan? Ibu geser-geser. Jangan. Ya. Laisal fata may yaqulu hada abi walakinnal fata may yaquluha anada. Ya, itu generasi. Semoga kita lebih baik. Jaga softnya, janganlah suka marah-marahin anak kecil. Ya, oke. Jangan belalak-lalakkan mata sama anak kecil. Ya, ingatkan baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Selama 1 tahun saya menyampaikan ceramah saya di sini, saya tidak bermaksud menceramahi, sekedar menakut-nakuti aja. Enggak ya. Macam saya tidak bermaksud menceramahi, sekedar berbagi ilmu. Semoga ada manfaat buat kita semuanya. Saya doakan semoga Allah mudahkan ibu semua mengamalkan apa yang disampaikan oleh ustaz-ustazah kita. Mohon maaf lahir dan batin ya. Wallahu a'lam bishawab. Tanya satu tentang, misalkan waktu subuh, kita sudah terlambat, kan? Jadi mau sempat tadi kan dilarang, nggak boleh semua. Jadi pas kita sampai di masjid, orang ngomong, jadi kalau dia subuh tak dapat kita, gimana? Enggak apa-apa. Qobliyah subuh enggak dapat. Yang penting sholat berjemaah kan. Janganlah orang udah sholat berjemaah ibu qobliyah subuh sendiri. Enggak apa-apa. Jadi ambil alat dengan ada orang gantinya. Enggak ada. Qobliyah subuh tetap qobliyah, bukan ba'diyah. Ya? Enggak apa-apa. Kan sekali-sekali aja telatnya kan. Enggak masalah. Ya? Tapi Ustazah, kan ada juga sahabat kan setelah sholat fardu subuh dia melaksanakan qabliyah yang banyak karena kan tahu faedahnya secara gitu. Lalu langsung Rasul menanyakan kamu sholat apa gitu sama yang melaksanakan. Dibilangnya karena dia ketinggalan itu lama tadi. Terus ya, tapi Rasul mendiamkan. Jadi kalau Rasul mendiamkan berarti karena dia kebiasaan boleh. Itu riwayat hadisnya enggak oke. Jangan disiarkan. Khawatir nanti banyak jemaah yang melakukan sholat qobliyah menjadi ba'diyah. Cukupkan sampai di kita saja. Ya. Yang namanya qobliyah, qobliyah. Tidak ada sholat setelah sholat subuh kecuali sholat qadha. Itu pun kalau ingat jumlahnya. Mereka menganggap seperti itu bukan karena hadis takriri. Karena menyatakan yang penting belum lagi terang. Masih bisa kata dia. Walaupun setelah subuh. Kata dia. Tapi kan ngeri kalau itu kita syiarkan. Banyak nanti orang yang pada akhirnya melakukan itu. Jadi tetap qobliyah. Bu, apa manfaat qobliyah? Kenapa ibu sholat qobliyah? Pahala haji. Kalau haji umrah itu sholat subuh 2 rakaat, itikaf sampai syuruk. Satu itu. Yang kedua, qobliyahnya apa? Yang kedua apa? Yang kedua adalah menyempurnakan ibadah sholat fardu kita. Insya Allah, kalau kita udah di masjid, maka sempurnalah sholat kita itu. Aman saja. Cuman kalau di rumah ibu di rumah, azan 5 lewat 5. Iya kan? Ibu bangun 5 lewat 15. Orang udah pulang. Ibu baru bangun. Boleh qobliyah subuh dulu baru sholat subuh. Selagi masih ada waktu subuh. Yang penting letaknya qobliyah. Selagi masih ada waktu subuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya
na'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa dakhinal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir umurana. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina ya mujibas sa'ilin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna